Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri kelas 11 MIA yang dirahmati oleh Allah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa jenis jaringan pada tumbuhan ya. Terakhir kita sudah membahas tentang floem. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita ya. Materi berikutnya, sekilas kita ingin mengetahui perbedaan susunan berkas pengangkut batang monokotil dan dikotil. Di sini terlihat dengan sangat jelas ya bagaimana gambaran batang monokotil dengan dikotil. Sama-sama memiliki epidermis, korteks, floem, kemudian gabus, xilem, dan berkas vaskuler pada monokotil, dan pada batang dikotil dikenal dengan silinder vaskuler karena bentuknya seperti silinder atau tabung begitu ya. Nah, yang perlu kita tekankan di sini perbedaan susunan berkas pengangkut batang monokotil dan dikotil. Pada tanaman yang dikotil memiliki kambium ya. Sedangkan pada batang monokotil tidak memiliki kambium. Ini yang menjadi stressing atau penekanan pada gambar berikut ini. Kemudian di samping itu kita juga bisa lihat di sini ya perbedaan susunan berkas pengangkut pada akarnya ya. Akar monokotil dan dikotil seperti ini ya. Bisa dilihat di gambar ya. Jadi kalau kita lihat di sini keteraturan pada monokotil lebih teratur dibandingkan pada dikotil. Ya. Kemudian yang jaringan berikutnya yang perlu kita pelajari yang kelima yaitu jaringan periderm. Jaringan ini merupakan jaringan pelindung sekunder pengganti epidermis pada batang tumbuhan dikotil dan gimnospermae berkayu. Gimnospermae itu misalnya seperti pinus ya, atau cemara. Kemudian jaringan periderm ini terdiri atas velum atau jaringan gabus, kemudian velogen atau kambium gabus, dan veloderm atau korteks sekunder ya. Jaringan periderm juga tumbuh di dalam epidermis, korteks, floem atau akar. Kemudian jaringan ini juga tumbuh keluar membentuk velum dan tumbuh ke dalam membentuk veloderm. Apa fungsinya? Jadi fungsi dari periderm ini adalah melindungi tumbuhan ya. Ingat ini ya, melindungi tumbuhan dari pengaruh suhu yang ekstrim, mengurangi kehilangan air, dan melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis. Nah, kita lihat di sini gambaran dari bagian jaringan pada periderm ya. Ini ada velum, velogen, dan korteks. Jaringan yang keenam yang perlu juga untuk kita ketahui adalah jaringan sekretori. Jaringan sekretori merupakan sekumpulan sel yang berfungsi menghasilkan suatu zat. Pada tumbuhan terdapat beberapa macam jaringan sekretori, antara lain saluran getah, kemudian sel-sel resin dan minyak, kemudian sel-sel lendir, kemudian sel-sel penyamak, dan sel-sel mirosin. Untuk lebih rincinya, antum bisa baca di sini. Saluran getah merupakan kumpulan sel yang berisi cairan lateks yang mengandung garam dan asam-asam organik. Sementara sel-sel resin dan minyak merupakan sel-sel yang mengandung resin, damar, serta minyak eteris. Kemudian sel-sel lendir merupakan sel hidup. Inti sel berbentuk benang dan memiliki lendir yang dihasilkan oleh dinding sel. Sementara sel-sel penyamak berada dalam kelompok atau sel tunggal dan menghasilkan zat penyamak, dan sel-sel mirosin merupakan sel-sel yang berbentuk seperti bulu-bulu dan berisi senyawa protein mirosin.
Ini salah satu contoh ya, menghasilkan getah di situ dan sebagainya. Yang berikutnya yang perlu kita pelajari sedikit di sini adalah organ pada tumbuhan. Walaupun sebenarnya kita akan lebih membahas tentang jaringannya. Pada umumnya organ pada tumbuhan kan dibagi menjadi akar, batang, kemudian daun, apalagi buah gitu ya, biji dan sebagainya. Nah, akar itu sendiri secara umum terdiri atas tudung akar, epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Ya. Seperti ini ya. Ini bisa kita lihat sekilas saja ya. Oke, kemudian batang ya. Yang berikutnya batang memiliki 3 bagian pokok. Ada epidermis, korteks, dan modifikasi stele atau silinder pusat. Pada tumbuhan dikotil bagian-bagian tersebut tampak jelas, namun pada tumbuhan monokotil batas antara korteks dan stele kurang jelas. Kemudian daun. Secara umum daun tersusun dari jaringan pelindung atau epidermis dan modifikasinya. Kemudian terdiri juga atas jaringan dasar atau mesofil, jaringan pengangkut, xilem, floem gitu ya. Kemudian jaringan penguat dan jaringan sekretori. Ya. Untuk lebih jelasnya nanti Ana berikan file ini ya di Google Classroom. Kemudian yang berikutnya organ dari tumbuhan adalah bunga. Bunga merupakan alat reproduksi seksual pada tumbuhan. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari. Seperti yang sudah kita tahu, putik itu apa nih? Alat kelamin betina pada tumbuhannya, sementara benang sari adalah kelamin jantannya. Nah, bunga lengkap adalah bunga yang memiliki alat reproduksi dan perhiasan bunga, seperti kelopak dan mahkota. Ini sekilas tentang bunga begitu, yang perlu antum ingat-ingat. Kemudian organ berikutnya adalah buah. Buah merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal buah. Berdasarkan sifat dinding buah dapat dibedakan menjadi 3 macam. Ada buah kering pecah, misalnya kedelai ya. Kemudian buah kering tidak pecah, misalnya padi, dan buah berdaging, misalnya jeruk, mentimun, dan sebagainya. Ini sekilas tentang buah, ini bisa antum lihat. Nah, organ berikutnya adalah biji. Nah, biji merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal biji, dan biasanya biji itu berada dalam buah ya. Dan ini tentunya bisa digunakan untuk melanjutkan keturunan dari individu tumbuhan tersebut. Misalnya ada buah mangga yang sudah tua nanti jatuh bisa menjadi individu baru gitu. Oke. Ini berikut sekilas ya. Ini hanya materi pengayaan saja. Perbedaan anatomi tumbuhan monokotil dan dikotil. Kita lihat dulu akarnya ya, pada akar. Pada tumbuhan monokotil memiliki parenkim sentral, tidak memiliki kambium, xilem primer dan floem primer terletak berselang-seling atau tipe radial. Jadi pada intinya kalau monokotil dia tidak memiliki kambium ya. Ini yang perlu diingat. Sementara dikotil tidak memiliki parenkim sentral. Seperti yang ada pada monokotil, dia memiliki parenkim sentral. Kemudian memiliki kambium. Nah ini, kalau dikotil dia punya kambium. Kemudian xilem primer terletak di pusat akar dan floem primer terletak di luar xilem primer. Kalau yang
monokotil tadi terletak berselang-seling. Ya. Kemudian pada batangnya, untuk tumbuhan monokotil, batas antara korteks dan stele kurang jelas. Ini kurang jelas ya. Kita tidak tahu mana batas persisnya. Sementara kalau pada tumbuhan dikotil, batas antara korteks dengan stelenya aja jelas. Nah, pada tumbuhan dikotil juga ada kambium gitu. Sementara pada monokotil tidak ada kambium. Nah, pada organ daun, pada tumbuhan monokotil tidak memiliki jaringan parenkim palisade, tetapi tersusun dari sel-sel parenkim yang struktur dan ukurannya seragam. Sementara pada dikotil memiliki jaringan parenkim palisade pada sisi atas dan bagian atas daun. Ya. Nah, demikian dulu yang bisa Anda sampaikan terkait dengan jaringan pada tumbuhan. Insya Allah untuk pekan depan kita lanjutkan pada materi jaringan hewan. Insya Allah ya. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.